Oke Pak, kita sebagai Ketua Verindo Kabupaten Rejang Lebong Pak ya. Ya, Ini Pak, kita mau mengklarifikasikan terkait adanya salah satu anggota DPRD yang duduk sebagai anggota DPR di Kabupaten Rejang Lebong. Yang mana saat ini sebagai DCT di Partai Nasdem, yang dulunya menduduki betul duduk sebagai DPRD melalui Partai Verindo. Bagaimana menurut Bapak? kan ada rujukan aturan di PKPU bahwa yang mencalonkan diri itu kan tidak boleh berkeanggotaan double. Artinya kalau hari ini masuk di DCT partai lain, sementara kemarin masih mewakili putusan Partai Perindo sebagai duduk sebagai anggota dewan. Artinya ini eh, mestinya harus dipertanyakan. Nah, disinilah yang harus dilakukan oleh penyelenggara dalam melakukan verifikasi syarat calon legislatif. Apakah sudah terpenuhi, betul-betul mundur dan diberhentikan dari lembaga dewan yang dinaungi, yang karena kemarin kan dulu sebagai anggota DPR dari Partai Perindo. Oke Pak, untuk saat ini Pak, kemarin ada informasi bahwasannya Saudara Putra telah memberikan surat pengunduran diri kepada kita, benar Pak? Betul, sudah menyampaikan surat pengunduran diri kalau tidak salah di bulan April Benar, benar. tahun 2023. Terus untuk menindaklanjutinya, Kami langsung menindaklanjuti ke DPP dan di bulan Mei itu kita eh, setelah terbit surat dari DPP diberhentikan dan diusulkan untuk bergantian antar waktu, kita langsung tindak ke DPRD. Namun waktu itu karena masih ada beberapa kader kita yang ingin memberikan klarifikasi ke DPP terkait PAW tersebut, makanya kita minta penundaan waktu sementara waktu. Nah, kita tunggu sampai 3 bulan, sampai bulan Agustus. Ternyata tidak ada juga upaya yang dilakukan untuk melakukan klarifikasi ke DPP, sehingga kita pada bulan Agustus, kisaran tanggal 18 sampai 20 Agustus, kita menindaklanjuti kembali untuk usulan PAW Putra Mas Wigoro itu ke DPR. Namun sangat disayangkan, sampai hari ini belum ada tindak lanjut rekomendasi dari DPRD Rejang Lebong. Bahkan waktu itu DPRD Rejang Lebong meminta ke DPD Partai Perindo untuk klarifikasi terkait apakah ada sengketa partai sehubungan dengan usulan PAW Putra Mas Wigoro ini. Ini pun sudah kita sampaikan ke DPP dan sudah ada surat balasan. Dan surat balasan itu pun beberapa hari yang lalu kita sudah sampaikan ke DPRD Rejang Lebong. Kami menunggu, dan waktu kami menyampaikan itu kami ingin sekali bertemu dengan ketua DPRD, tapi sayang sekali sulit untuk bertemu ketua DPRD Rejang Lebong. Mestinya lembaga DPRD ini harus tanggap dan melayani siapapun yang butuh pelayanan di DPRD. oke, untuk tindakan selanjutnya Pak, seandainya ini dicuek, ibarat dibiarkan aja, apa tindakan Bapak sebagai ini? Ya, kita tetap mendesak DPRD. Mungkin kita akan meminta pihak-pihak lain untuk dapat membantu lah, misalnya yang media juga untuk bisa proaktif sebagai lembaga sosial mau melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah ini juga bisa proaktif. Oke, oke Pak, untuk terkait fasilitas yang diberikan kepada Putra yang mana sekarang mencalonkan diri sebagai dari Partai Nasdem, bagaimana menurut Bapak itu akan nanti Pak? Jadi kita dari induk partai nanti tetap akan menyurati BPK terkait yang bersangkutan sudah mengundurkan diri namun masih menjalankan fungsi-fungsi sebagai wakil rakyat, kemungkinan juga fasilitas-fasilitas dari lembaga dewan. Nah, ini kita akan menyurati BPK nanti. Silakan nanti BPK akan menilai itu. Oke, harapan kita Pak. Harapan kita tentunya sesegera mungkin untuk ditindaklanjuti untuk pergantian antar waktu. Mengingat waktu ini sudah sangat mepet. Karena 6 bulan menjelang
habis masa jabatan ini tidak bisa dilakukan pergantian antar waktu lagi, dan Partai Perindo akan sangat dirugikan. Oke Pak, ada hal lain Pak? Mungkin pesan? Nah, harapannya ya agar lembaga DPRD ini dapat melayani dengan baik siapapun. Kemudian ketika ada institusi ataupun lembaga yang minta tindak lanjut melalui lembaga DPRD ini dapat segera tanggap dan segera ditindaklanjuti. Jangan sampai digantung seperti sekarang ini. Seperti contohnya usulan PAW Partai Perindo ini tergantung sejak bulan Agustus sampai hari ini rekomendasi dari DPRD untuk dilanjutkan ini belum juga dapat diwujudkan. Oke. Mungkin Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ada rujukan aturannya, seperti di PKPU, atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bahwa yang mencalonkan diri tidak boleh beranggotakan double. Artinya, jika hari ini masuk DCT, atau daftar calon tetap partai lain, sementara dia masih duduk sebagai anggota dewan, mewakili utusan Partai Perindo, itu yang harus dipertanyakan. Itu yang harus dilakukan penyelenggara, dalam memverifikasi syarat calon legislatif. Apakah sudah terpenuhi, apakah sudah betul-betul mundur, dan diberhentikan dari lembaga dewan yang menaungi, karena sebelumnya, duduk sebagai anggota DPRD, dari Partai Perindo. Demikian ditegaskan Ketua DPD Partai Perindo, Rezang Lebong, Heri Purwanto, secara eksklusif kepada wartawan Bintang TV, terkait tragedi anggota DPRD Partai Perindo, Kabupaten Rezang Lebong, Putra Mas Wigoro, yang loncat ke Partai Nasdem, Selasa, 9 Januari 2023, di kawasan Simpang Bukit Kaba, Renjang Lebong. Diketahui, meski sudah membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Partai Perindo, ditembuskan kepada Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Bengkulu, serta Ketua Umum DPP Partai Perindo, dan sudah masuk daftar calon tetap, atau DCT Caleg Partai Nasdem 2024, sejak 4 November 2023, tetapi Putra Mas Wigoro, diduga tetap aktif sebagai anggota DPRD Partai Perindo Kabupaten Rezang Lebong, dengan tetap memanfaatkan berbagai fasilitas, termasuk menerima gaji setiap bulan sebagai wakil rakyat. Betul, April 2023, sudah menyampaikan surat pengunduran diri, yang langsung ditindaklanjuti ke DPP, dan sekitar bulan Mei, setelah terbit surat pemberhentian dari DPP, untuk dilakukan pergantian antar waktu, langsung kita tindak lanjuti ke DPRD, kata Heri Purwanto, menjawab pertanyaan tentang adanya informasi, jika sebelumnya, Putra Mas Wigoro, sudah mengundurkan diri. Hanya saja, karena masih ada beberapa kader, yang ingin memberikan klarifikasi ke DPP, terkait PAW, kita minta penundaan waktu sementara. Kita tunggu hingga 3 bulan, sampai bulan Agustus, ternyata tidak ada juga upaya klarifikasi ke DPP. Untuk itu, pada sekitar 18-20 Agustus, kembali kita menindaklanjuti PAW Putra Mas Wigoro, kepada DPRD. Namun disayangkan, hingga hari ini, belum ada tindak lanjut rekomendasi DPRD Rezang Lebong. Bahkan, DPRD Rezang Lebong, justru meminta DPD Partai Perindo, mengklarifikasi adanya sengketa partai, terkait surat PAW Putra Mas Wigoro, itu pun sudah kita sampaikan, sudah ada surat balasan, kami menunggu. Saat menyampaikan surat tersebut, kami ingin sekali bertemu Ketua DPRD, tetapi sayang sulit sekali. Sepertinya, memang sulit bisa bertemu Ketua DPRD Rezang Lebong, padahal, sebagai lembaga DPRD, selayaknya harus tanggap dan melayani, siapapun yang butuh pelayanan, ujar Heri Purwanto. Disinggung langkah yang akan ditempuh, terkait Putra Mas Wigoro, yang masih aktif sebagai anggota DPRD Partai Perindo Rezang Lebong, termasuk diduga masih memanfaatkan fasilitas, dan menerima gaji sebagai wakil rakyat, secara spontan, Heri Purwanto, menjawab, akan berkirim surat ke BPK, atau Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut dia, tinggal terserah BPK, kebijakan apa yang akan ditempuh. Sedangkan tentang kemungkinan, pemberhentian dan PAW Putra Mas Wigoro, tetap diabaikan oleh DPRD Kabupaten Rezang Lebong, termasuk oleh Komisi Pemilihan Umum, atau KPU Kabupaten Rezang Lebong,
selaku penyelenggara pemilihan umum, Heri Purwanto, tegas mengatakan, akan meminta bantuan berbagai pihak terkait, termasuk peran kontrol sosial media. Terpisah, beberapa kader partai setempat, yang meminta tidak disebut nama, dengan alasan riskan, karena sangat mungkin dituding punya kepentingan, baik di Pilpres maupun di Pileg, di pesta demokrasi yang tinggal menghitung hari, 14 Februari 2024, berpendapat. Tragedi putra Mas Wigoro, sepertinya terkesan dibuat berbelit-belit. Di lain pihak, aturannya sudah jelas, dan mudah untuk dilaksanakan. Pertama, putra Mas Wigoro, keluar dari Partai Perindo, bukan diberhentikan, tetapi mengundurkan diri, atas dasar keinginan sendiri. Faktanya, dia membuat pernyataan pengunduran diri tertulis, dari keanggotaan Partai Perindo, yang mengantarkan dia menjadi anggota DPRD Rezang Lebong, 2019-2024, melalui Pileg 2019. Jika sudah mengundurkan diri, ngapain masih ngotot aktif sebagai anggota DPRD, terlebih masih mau memanfaatkan fasilitas, termasuk menerima gaji, sebagai wakil rakyat, yang bersumber dari APBD, atau uang daerah, atau uang negara, yang notabene uang rakyat, yang sudah bukan haknya. Berbeda jika diberhentikan, tentu ada unsur hak yang dihilangkan, oleh pihak lain, dalam hal ini parpol pengusung, sehingga masih punya ruang membela hak, baik melalui mahkamah partai, maupun pengadilan. Sementara jika mengundurkan diri, secara otomatis, hak-hak tersebut justru dihilangkan, oleh kemauan sendiri. Sehingga fenomenanya, akan menjadi seperti kata pepatah, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri, kata kader parpol, yang mengaku maju sebagai caleg, tetapi mengingatkan kembali untuk tidak disebut nama. Kedua, sama seperti pendapat Ketua DPD Partai Perindo, Rezang Lebong, Heri Purwanto, bagaimana mungkin, lembaga penyelenggara pemilu, bisa meloloskan putra Mas Wigoro, menjadi caleg tetap Partai Nasdem, 2024, sementara hingga saat ini, di hadapan mereka, yang bersangkutan masih aktif sebagai anggota DPRD, Partai Perindo, Kabupaten Rezang Lebong. Untuk kelengkapan dan kebenaran syarat caleg, seharusnya, KPU tidak terpaku dengan selembar surat pengunduran diri, tetapi wajib melakukan klarifikasi ke DPRD. Klarifikasi, merupakan bagian tidak terpisahkan tugas KPU, guna mendapatkan kebenaran materi, persyaratan administrasi caleg yang diterima. Sedangkan antara PAW, dengan pemberhentian anggota DPRD, baik karena mengundurkan diri, meninggal dunia, atau terjerat hukum yang sudah ingkrah, merupakan dua hal berbeda, yang sepertinya tidak wajib dilaksanakan bersamaan. Khususnya pemberhentian anggota DPRD, yang berpotensi merugikan keuangan negara, tentu saja harus dilakukan sesegera mungkin. Sementara PAW, sepertinya dapat dilaksanakan kemudian, karena caleg pemenang suara terbanyak berikutnya, yang ada di barisan daftar tunggu, tidak hanya satu orang. Ada pemenang suara terbanyak kedua, ketiga, dan seterusnya, tinggal yang mana yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, jelasnya. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Alianto Lubis dan Setia Budi, serta juru kamera Marco Melandri melapor.